Seperti yang terlihat pada thumbnail video ini ya, kali ini kita bakal membahas pertandingan ke-10 dari turnamen Namara. Ya, kita bakal menjelaskan apa aja yang terjadi di pertandingan Sojiro versus Rosclay. Yaelah bang, ngapain dibahas? Udah jelas Sojiro auto win. Ilmu pedang Rosclay mah kalah jauh kalau dibandingin Sojiro. Wibu, lu kira nih anime cuma fokus di baku hantam doang? Enggak lah boy, Rosclay itu udah siapin siasat dimana dia udah menjamin kemenangannya hingga babak akhir. Dan ya, sejak awal, Rosclay udah nyusun kondisi dimana mustahil tuh bagi Sojiro buat bisa lolos ke babak semifinal. Nah, untuk menjelasin pertarungan antara pendekar kedil maniak tarung melawan kesatria elegan penjunjung keadilan, kita bakal jelasin dulu apa aja alasan Sojiro mustahil menang melawan Rosclay. Oh iya, BTW di segmen latar belakang ini bakal banyak spoiler soal pertandingan turnamen. Jadi, kalau kalian nggak pengen kena spoiler selain pertandingan Rosclay versus Sojiro, kalian bisa langsung ke segmen pertandingan ke-10. Dari awal, Rosclay udah membuat skema kemenangannya yang bisa dikatakan itu dia pasti menang. BTW, sedikit informasi nih, untuk match up turnamennya sendiri, pihak yang terlibat dalam membuat daftar pertandingannya itu faksi milik Rosclay. Otomatis, Rosclay bisa dengan gampang ngatur lawan tanding semua kandidat yang ada. Dan tentu aja, di awal ronde, dia memilih buat ditaruh di match keempat, di mana dia bisa mengawasi semua kandidat pahlawan yang bakal menjadi lawannya. Selain itu, dia juga bakal memiliki waktu buat nyiapin skema lanjutan buat menjamin kemenangannya di babak selanjutnya. Ya, simpelnya sehabis ronde 1 selesai, di mana semua surah udah nunjukin kemampuan mereka semua, Rosclay masih punya waktu sedikit buat bikin siasat sebelum gilirannya maju di ronde 2. Bang, emang siasat Rosclay apa sih? Kok lu nyebut seolah-olah Rosclay itu pinter banget? Oke, gue bakal jelasin secara singkat nih. Untuk Torowa, Rosclay itu udah jamin dia nggak bakal bisa masuk ke semifinal gara-gara ada Alus atau Luknoka yang harus dilawan oleh Torowa. Untuk Shianob, ya Shianob sendiri hidupnya udah di ujung tanduk ya, gara-gara udah pakai ultimate sebanyak 4 atau 5 kali lah, gue agak lupa. Ya, yang dimana itu ultimate-nya itu konsumsi energi kehidupan miliknya. Belum lagi sponsor Shianob yaitu Kiwel si bunga lilin udah moket sama Romzo ya. Secara logika, meskipun Shianob bisa nyampe semifinal, di sana dia bakal didiskualifikasi karena nggak ada sponsor. Lagian, jika Shianob benar-benar fake di semifinal, dia udah nggak ada ulti buat bertarung dan sisa hidupnya juga tinggal sedikit juga. Untuk Kalus, ya udah jelas lah, dia kalah lawan Luknoka dan dianggap sebagai Raja Iblis yang memproklamirkan diri. Dan ya, dia udah nggak dianggap kandidat lagi ya. Untuk Luknoka, dia udah kalah ya di kroyok aliansi Iriode sama Shianob. Untuk Ozonisme, Rosclay udah antisipasi dengan siapin Hardy buat sabotase dari dalam kalau Ozonisme menang lawan Sojiro. Ya, tapi akhirnya dia keok lawan Sojiro ya. Untuk Sojiro sendiri, dia mustahil menang karena sebenarnya sponsor Sojiro yaitu Hardy itu sebenarnya adalah sekutu Rosclay. Dan ya, Hardy berniat menjadikan match ke-10 sebagai kemenangan default untuk Rosclay. Kalau kalian nggak paham, ya intinya Hardy mau buat Sojiro kalah dengan cara buat dia nggak hadir saat waktu pertandingan. Emang gimana caranya bang? Ya, singkatnya kondisi Sojiro itu kaki kanannya buntung akibat pertandingan sebelumnya ya. Dia diisolasi di rumah sakit militer dan diawasi oleh salah satu jenderal Auretia, yaitu Subform. Ya, hampir mustahil dia kabur lah dari rumah sakit itu. Belum lagi, kakinya juga buntung satu dan nggak ada informasi masuk dari luar. Nah, di momen ini, Hiroto ambil peran buat bantu Sojiro. Sederhananya, Hiroto membuat momen di mana Sojiro dan Rosclay saling bertemu di alun-alun kota dan di hadapan banyak warga. Ya, di kondisi ini, Rosclay nggak bisa nolak buat tarung karena para warga udah percaya rumor yang Hiroto sebarkan. Loh bang, kok tiba-tiba Sojiro udah ada di tengah alun-alun kota? Kan dia tadi ada di rumah sakit militer. Ya, sebenarnya Sojiro dapat pesan rahasia dari Hiroto soal tempat pertandingan yang ada di alun-alun. Pesan yang itu berasal dari balon-balon toko yang bertuliskan huruf Jepang dan mustahil buat para minia dan warga Aureate itu paham pesan dari Hiroto itu ya. Ya, singkatnya Sojiro kabur dari rumah sakit dan segera pergi ke tempat dan waktu yang dijadwalkan.
Dan untuk Rosclay sendiri, dia pergi ke alun-alun kota untuk mengatasi kericuhan yang ada di sana. Ya intinya gitulah, mereka bertemu dan match ke-10 akhirnya di sana terjadi ya. Ya, gue bakal jelasin sedikit kondisi di alun-alun dulu boy, sebelum baku hantamnya dimulai. Yang pertama, untuk kondisi Sojiro, dia datang dengan kaki kanan yang diganti semacam tongkat besi gitulah. Otomatis kemampuan pergerakannya juga nggak maksimal dan dia memakai pedang Al-Ghuzari. Ya, ini itu pedang ajaib pemberian dari Hardy ya. Di sisi lain, Rosclay yang lihat Sojiro datang, dia segera ngulur-ngulur waktu buat siapin bala bantuan tuh. Dia juga nyiapin dua pedang ajaib di tangannya, yaitu pedang peledak dan pedang ras kuat. Kalau kalian nggak ingat, pedang peledak itu yang dipakai Gilnes, di mana itu bisa ciptain ledakan saat kena benturan. Untuk pedang ras kuat sendiri, ini tuh pedang yang pernah dipakai untuk lawan Sojiro itu ya, yang Dakai pakai lah itulah. Dan ya, pedang ini punya refleks yang cepat lah. Belum lagi, Rosclay juga disupport sama beberapa orang di balik layar, seperti Antel yang merupakan salah satu pejabat Auretia, Egrigi yang merupakan mantan dokter militer, dan Onoperal yang merupakan profesor di sekolah bangsawan, Krafnir yang merupakan pengguna seni pikiran, dan ada Guse juga yang merupakan assassin dari Ordo. Oke, setelah tahu kondisi masing-masing peserta, kita langsung bahas baku hantam antar dua kandidat ini boy. Ya, kalau kalian tahu, Sojiro itu punya intuisi super, di mana dia bisa tahu lawannya kuat apa kagak. Nah, pas dia lihat Rosclay, dia itu udah bisa nilai tuh, kalau skill Rosclay itu, ya cuma kayak kroco-kroco doang lah, bagi Sojiro. Sambil pasang muka bosen ya, Sojiro bilang ke Rosclay, "Lari aja kalau kau mau, aku nggak bakal keberatan. Lagian sejak aku muncul, sepertinya kau ketakutan setengah mati ya. Biar kau beritahu, tidak menyenangkan bagiku untuk mengalahkan orang-orang seperti itu." Nah, setelah dengar Sojiro bilang kayak gitu, Rosclay manfaatin momen buat nunggu bala bantuan tiba sambil pura-pura ngevakuasi warga yang ada di sana lah. Sojiro tahu kalau Rosclay itu cuma akting dan dengan ekspresi keselnya dia bilang, "Sudahlah, berhenti ngelur-ngelur waktu. Mau sampai kapan kau membuatku menunggu di sini?" Ya, Rosclay bodo amat dan bersiap ambil posisi saat persiapannya udah mateng. Dan ya, serangan pertama yang dilakukan oleh Rosclay, dia menebas menara di sisi kirinya dan menara itu jatuh ke arah Sojiro. BTW, di posisi Rosclay ini, dia posisinya agak tinggi ya, dan Sojiro ada di daratan yang lebih rendah dari Rosclay. Di tengah kepulan debu akibat bongkahan menara yang menimbun Sojiro, Antel ikut menyerang dengan nyiptain puluhan pedang sihir dan dihempaskan di tengah badai debu itu. Dan ya, di dalam timbunan material itu, tangan Sojiro keluar dan berhasil menangkap beberapa pedang Rosclay. Bahkan nih, pedang Rosclay langsung lenyap saat ditangkap Sojiro. Setelah itu, Sojiro melakukan serangan balasan dengan melempar sebuah pisau yang dia dapat entah dari mana, mungkin dari penduduk kota ya, gue nggak tahu. Dan pisau itu melesat dan menghancurkan pedang sihir milik Rosclay. Dan ya, di dalam puing-puing bangunan, rupanya Sojiro nggak terluka sedikit pun. Bagi gue, Rosclay ini agak salah ya boy. Soalnya, seperti yang kita tahu, Sojiro ini bisa dibilang sura yang paling ahli dalam memakai senjata. Kalau Rosclay nyerang pakai pedang sihir, otomatis resiko pedang sihirnya dicuri itu tinggi banget ya. Tapi ya, tentu aja Rosclay pasti udah antisipasi inilah. Ya, kita lihat aja apa rencana Rosclay selanjutnya. Saat Sojiro mulai melangkah buat mendekati Rosclay, Krafnir membantu Rosclay pakai serangga logam yang mulai menyerbu Sojiro. Di sini, gue kurang paham ya, gimana caranya Krafnir nutupin serangannya. Soalnya, kalau terang-terangan kan, otomatis bakal kelihatan banget tuh sama warga yang nonton. Tapi ya, intinya Sojiro itu diserbu serangga logam di sana lah. Tapi ya, ini Sojiro bos, dia mengayunkan pedangnya kayak pusaran badai dan gak ada satupun serangan yang bisa mendekati Sojiro. Serangga milik Krafnir, ya mati semua lah intinya lah. Para warga yang menonton di sana, mereka banyak yang curiga dengan teknik milik Sojiro. "Menurutmu, apa gerakan Sojiro di sana? Dia tidak menyembunyikan sesuatu yang tersembunyi di balik lengan bajunya atau semacamnya seperti Torowa kan? Ini tidak mungkin terjadi. Rosclay tidak mampu menghabisinya." Warga di sana mulai panik tuh. Mereka agak nyangka Sojiro bisa desak Rosclay. Sojiro maju dan Rosclay mundur.
Rose Clay menuruni bukit sementara Sojiro kini berada di puncak bukit. Sojiro kemudian memotong sebuah tiang lampu dan berseluncur dengan tiang itu mendekati Rose Clay. Namun, Onoperal melantunkan seni kata dan membuat kaki logam milik Sojiro nyangkut di tiang. Sojiro kemudian terlempar dari tiang, tapi tangan kiri dia segera berpegangan pada tiang itu. Nah, di momen itu, Rose Clay maju mendekati Sojiro dan menghunuskan pedangnya. Sojiro menepisnya dengan ujung kaki metalnya. Ledakan terjadi dan Sojiro terpental. Sojiro berguling tanpa mencoba serangan lanjutan dan mendarat dengan satu kaki. Akibat dari ledakan tadi, salah satu besi di kaki Sojiro hancur. Rose Clay sang mutlak pun tetap diam dan ya diam aja dia lah. Nah, setelah Sojiro berhasil mendarat, dia agak kaget dengan penampilan Rose Clay. Kenapa? Gerutu Sojiro. Kamu menggunakan benda itu. Ya, di sini Rose Clay baru aja nunjukin pedang Raskuat di tangan kirinya dan pedang peledak di tangan kanannya. Rose Clay dan Sojiro sama-sama tersenyum di sini. Ya, meskipun senyuman mereka berdua benar-benar kelihatan berbeda ya. Si Sojiro senyum kayak orang haus darah, sedangkan Rose Clay senyumnya lebih ke arah kalem karena memuji musuhnya yang kuat. Para warga yang menonton heboh dengan kejadian tadi. Mereka tambah semangat melihat Rose Clay yang sedang mendominasi pertarungan. Dan tentu aja, ayang Rose Clay, yaitu Iska, juga nonton walau dari kejauhan. Sojiro mulai menggaruk kepalanya tuh, dan menganggap kalau Rose Clay nggak selemah yang ia kira. Padahal, sebenarnya Sojiro itu bisa lihat dengan jelas tuh, garis nyawa Rose Clay. Tapi entah kenapa, dia kayak susah banget buat ngikutin jalan nyawa Rose Clay. Sojiro kemudian mempersiapkan ancang-ancang dengan kaki kirinya. Dia segera melompat zigzag dengan kecepatan super menuju Rose Clay. Rose Clay merespon serangan Sojiro, tapi bukannya menepis serangan Sojiro, Rose Clay justru mengayunkan pedang peledak ke tanah dan meledakkan tanah di sekitarnya. Sojiro merasakan firasat buruk tuh, dan benar aja, sebuah peluru penewak jitu berhasil Sojiro tepis. Sojiro memperhatikan tangan kiri Rose Clay. Rose Clay mengayunkan pedang Raskuat menebas Sojiro. Tapi itu sudah dibaca Sojiro dan Sojiro bisa menepisnya dengan gampang lah. Pedang Raskuat milik Rose Clay kemudian terlempar karena berbenturan dengan pedang Sojiro. Di momen ini, pertahanan Rose Clay terbuka lebar dan Sojiro bisa dengan jelas melihat garis takdir Rose Clay. Sojiro mengayunkan tebasan mematikan pada Rose Clay. Tapi sebelum pedang Sojiro mengenai Rose Clay, bilah pedang itu telah remuk seperti tanah. Al-Khuzari, si pedang berongga yang konon tidak akan pernah patah atau terkelupas, tiba-tiba hancur seperti tanah kering. Rose Clay balik menyerang dengan menarik pedang peledak dengan satu tangan. Bilah pedang peledak menyerempet siku Sojiro saat ditarik. Dan boom! Tubuh Sojiro terlempar jauh ke arah warga. Sojiro muntah darah dan sebagian paru-parunya hancur akibat ledakan tadi. Selain itu, siku kirinya juga hancur dan hampir mustahil digerakin. Ya, kalau dibayangin itu, siku kirinya Sojiro itu patah tulang dan cuma ampleh-ampleh doang kayak Orochimaru gitulah. Jari-jarinya bisa genggam, cuma sikunya udah nggak berfungsi ya. Dan ya, mengingat pedang Al-Khuzari itu pemberian Hardy, Sojiro gak nyangka kalau pedang itu rupanya jebakan maut yang Hardy siapin kalau Sojiro menang di match ketiga. Memberiku pedang ajaib, Hardy bajingan itu. Dan ya, pedang Al-Khuzari udah disetting buat bakal hancur kalau dikasih seni kerajinan tertentu. Dan seperti yang kita lihat, Rose Clay benar-benar bisa momen yang pas buat ngancurin pedang Al-Khuzari. Di belakang Sojiro, para warga mulai berkerumun mendekatinya. Dan ya, ada beberapa warga juga yang ngompor-ngomporin Sojiro, kayak bilang, "Hey, Sojiro, kok baik-baik saja? Udah mau nyerah nih." Dan ya, Sojiro kesel banget tuh dikompor-komporin kayak gitu. Dia lalu mencoba berdiri dengan memakai tangan kanannya sebagai penyangga. Tapi, dia merasa ada sesuatu yang kotor dan basah di telapak tangannya nih. Segerombolan serangga yang tampaknya seperti kumbang metalik dan meleleh menjadi lumpur, kebetulan mati di tempat Sojiro jatuh. Rasa sakit yang hebat mulai menyebar dengan cepat dari ujung jari kanannya. Sambil menggeliat, dia menggaruk tanah dengan tangan kanannya. Kukunya mulai terkelupas dan beberapa garis merah tergambar di tanah. Kerumunan itu berteriak dan mundur mengelilingi Sojiro. "Apa-apaan ini?" Sojiro teriak kesakitan karena cairan jamur beracun yang menyebar dari jari kanannya.
Dan ya, tinggal nunggu racunnya menyebar dan Sojiro bakal mati perlahan. Sojiro menggeliat dan berjuang saat bangkit berdiri. Ya, bisa dibilang kondisi Sojiro udah sakaratul maut saat ini. Lihat aja, kaki kanannya udah nggak ada, dan kaki kirinya juga terluka parah akibat letakan tadi. Siku kirinya juga udah hancur, dan bahkan kini tangan kanannya udah tertular racun mematikan. Sojiro kesal ke Rose Clay dan berteriak, "Apa-apaan kau ini? Juara? Dasar brengsek!" Rasa sakit yang hebat di tangan kanannya mulai menjalar ke pergelangan tangannya. Mengumpulkan sisa tenaga yang ada, Sojiro mencoba menegakkan posisinya. Lalu, seorang warga Aureatia yang berbadan tegap mendekat maju dan meraih Sojiro. "Hei sobat, kau tidak bisa memaksakan diri sekeras itu dan dalam kondisi seperti itu. Kau baik-baik saja, kami akan membawamu ke klinik." Pilihan Sojiro sangat terbatas saat ini. Dengan lengan kirinya yang hancur, dia mencuri pisau dari warga di sebelahnya. Sojiro berniat memotong jari pria yang menggenggam bahunya. Pria besar itu bergumam, "Maaf, tapi kamu tidak bisa menjatuhkanku." Tebasan yang Sojiro lakukan tiba-tiba berhenti sebelum dia mengenai jari pria itu. Dan ya, yang ngehentiin tebasannya itu adalah Sojiro sendiri. Oke, kali ini gue kasih waktu beberapa detik buat kalian nebak. Apa alasan Sojiro tiba-tiba mengurungkan niatnya buat motong jari pria yang di belakangnya? Oke, untuk tahu jawabannya, kita lanjutin lagi ceritanya. "Ah, apa sebenarnya yang kau lakukan di sini?" Sojiro kenal dengan suara pria di belakangnya ini. Ya, meskipun dia nyamar pakai topi dan kacamata untuk berbaur sama warga, tapi intuisi super Sojiro nggak bisa ditipu oleh dirinya. Jika Sojiro nyerang pria ini, dia bakal mati. Posisi bencana berjalan, menancapkan jemari kedua tangannya semakin kuat ke bahu Sojiro. Ya, siasat milik Rose Clay emang nggak bisa ketebak sih ya. Meski kemampuan tempurnya jauh di bawah Sura lain, dia bisa memutar balikan kondisi yang awalnya itu mustahil kini jadi mungkin dengan siasat miliknya. Sialan kau. Sojiro makin kesal dengan kondisinya yang menyedihkan seperti itu. Dan seperti yang tadi terlihat, kini Sojiro punya pisau kecil di tangan kirinya. Dan ya, dia memotong sendiri lengan kanannya yang terkontaminasi racun. Semua orang di kerumunan kecuali Kusei berteriak dan mundur ketakutan. Kusei yang menahan Sojiro terpaksa mengikuti orang-orang di sekitarnya dan memisahkan diri juga. Ya, bagaimanapun, Kusei itu termasuk kandidat pahlawan. Akan beresiko kalau dia tampak mencolok di sini. Balik ke Rose Clay, Sojiro mulai berjalan selangkah demi selangkah. Dan dengan kondisinya yang udah sakaratul maut ini, dia udah nggak bakal bisa berjalan sampai Rose Clay. Dan dia perlu buat Rose Clay buat mendekati dirinya. Dan ya, tentu aja Rose Clay nggak bakal mau kepancing buat mendekati Sojiro. Rose Clay si mutlak tetap bertahan di tempatnya berdiri sambil menunggu Sojiro mati dengan sendirinya. Warga yang nonton makin kegirangan dan tambah ricuh. Mereka semangat banget dan pengen kesatria mereka membasmi Sojiro. Dilihat dari sikap warga, Rose Clay nggak bisa lagi buat ngulur-ngulur waktu. Belum lagi, dia menilai Sojiro udah nggak bisa melakukan perlawanan apapun dengan tangan kirinya yang sikunya udah hancur kayak gitu ya. Dengan segala asumsi yang udah dia perkirakan, Rose Clay lalu menarik nafas dalam-dalam dan mulai berjalan. Secara diam-diam, dia meminta Krafnir untuk memerintahkan serangannya untuk menyerbu kaki Sojiro secara diam-diam. Tapi Sojiro dengan tenaga terakhirnya membantai semua serangga milik Krafnir. Dan saat Sojiro menyerang serangga Krafnir, Rose Clay melesat melancarkan serangan mautnya. Di sisi lain, terdapat serangan peluru dari penembak jitu yang menyerang Sojiro. Sojiro segera menepis peluru itu. Di momen itu, Rose Clay memperpendek jarak dan melakukan tusukan dengan pedangnya. Tapi, refleks Sojiro benar-benar nggak normal. Dia masih punya waktu buat nangkis tusukan Rose Clay. Namun, pisau yang Sojiro pakai rupanya terlilit di pedang itu dan terlempar dari tangan Sojiro. Dan ya, itu adalah rencana awal Rose Clay untuk melakukan serangan terakhirnya dengan pedang peledak di sisi kanan Sojiro. Tapi, Sojiro berhasil menahannya dengan kaki metalnya yang sudah rusak. Ledakan terjadi dan Sojiro kehilangan keseimbangannya.
Rosklai menendangnya hingga dia jatuh ke tanah. Rosklai mengarahkan pedang peledak ke arah Sojiro, dan bau Rosklai tiba-tiba berhenti, dan sesuatu yang berlumuran darah telah menusuk-rusuk kanan Rosklai. Rosklai langsung batuk darah, dan dia baru menyadari bahwa tepat sebelum dia mengayunkan pedang peledak, dia telah ditusuk oleh sesuatu. Tapi harusnya Sojiro sudah kehilangan semua senjata yang ia miliki. Bilah pedang yang menusuk Rosklai ditarik kembali dan darah bercucuran keluar. Mayoritas penonton tidak dapat mengerti apa yang terjadi, tapi sebagian dari mereka menjerit ketakutan. Dengan nafas terakhirnya, Sojiro tertawa terbahak-bahak. Aku tidak memotong lenganku untuk menghentikan infeksi. Pisau yang berlumuran darah itu berwarna putih mengerikan. Ia tumbuh langsung dari lengan Sojiro sendiri. Dan ya, rupanya Sojiro telah membuat bilah pedang dengan tulangnya sendiri. Rosklai berusaha menyerang dengan pedang sihir buatan Antel untuk terakhir kalinya. Bilah tulang itu merobek baju besi peraknya dan mencungkil isi perutnya, sementara bilah pedang peraknya memotong daging dan memutuskan tulang rusuk Sojiro. Rosklai terus bertarung, menelan darah dan menggertakkan giginya. Bilah tulang telah menembus perut Rosklai. Usus halusnya dan beberapa organ dalamnya tersangkut oleh pisau dan tertumpah keluar dari punggungnya. Pada gerakan terakhir, dia lambat bereaksi. Dia tidak mampu menjatuhkan Sojiro. Rosklai terhuyung dan mundur 3 langkah. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia mengucapkan permintaan maaf pada seluruh warga Auratia karena tidak bisa menjadi pahlawan sejati. Ia meminta ke seluruh warga untuk menemukan pahlawan sejati dan jangan membiarkan perjuangan yang telah ia lakukan menjadi sia-sia. Dengan nafas terakhirnya, Rosklai berkata, "Seorang pahlawan, pahlawan sejati, gelar yang tidak pernah kudapatkan. Tolong temukan mereka. Silakan lanjutkan pameran 6 arah, sampai akhir, sampai satu orang terakhir tersisa." Dia tersenyum dengan wajahnya yang berlumuran darah. Dengan pedangnya yang menopangnya, dia berdiri tegak. Penglihatannya dan rasa sakitnya mulai menghilang. Kesedihan, teriakan, tepuk tangan. Satu-satunya hal yang ia pahami sampai akhir adalah suara tepuk tangan yang sangat familiar. Pertandingan ke-10, pemenangnya, Sojiro si pedang Willow. Oke, tadi udah selesai tuh match ke-10 di mana Sojiro akhirnya menang melawan Rosklai. Di sini kita bakal jelasin sedikit tentang apa yang terjadi sehabis pertandingan. Ya, sebenarnya di sini Hiroto support Sojiro itu nggak begitu berharap ya untuk Sojiro menang. Dan ya, itu bukan karena Sojiro lemah, tapi Hiroto tahu seberapa berbahayanya skema yang mungkin Rosklai siapin. Dan di sisi lain, Jelki juga nggak menduga kekalahan Rosklai. Dan tentu aja, dia nggak bakal biarin Rosklai kalah gitu aja. Ya, singkatnya, Rosklai dan Sojiro kondisinya kritis sehabis pertandingan tadi. Mereka masing-masing diangkut ke kereta untuk dirawat darurat dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Dan ya, setelah jauh dari keramaian, pasukan medis yang di bawah komando Jelki berniat membunuh Sojiro yang sedang sekarat di dalam kereta. Tentu aja, mereka nggak pakai cara kekerasan. Dokter-dokter di sana disuruh buat membunuh Sojiro dengan cara seolah-olah Sojiro itu meninggal dalam perjalanan. Ya, meskipun faksi mereka kalah, mereka nggak biarin musuhnya menang. Tapi Hiroto udah mengantisipasi rencana Jelki, dan Morio tiba-tiba datang ke kereta Sojiro buat nolong Sojiro. Di sisi lain, di kereta Rosklai, kereta milik mereka tiba-tiba berhenti di sebuah gang dan Rosklai kabur menghilang dari penjagaan para dokter di sana. Ya, bahkan sebenarnya dengan kondisi Rosklai saat ini, bisa dibilang mustahil buat nyelamatin nyawa Rosklai, yang dimana dia udah mengalami pendarahan hebat dan juga usus halus serta ginjalnya udah hancur juga. Dan yang bikin gue kaget, rupanya Rosklai ketemu sama Iska di sebuah gang kecil yang jarang dilewati orang. Ya, ini adalah tempat di mana Iska dan Rosklai pertama kali bertemu dan tempat di mana Rosklai pernah menyelamatkan Iska. Dan ya, singkatnya di sana Iska merangkul Rosklai yang terkapar di gang itu. Rosklai bisanya tersenyum dan bilang, "Aku sudah pulang, Iska."
Ya, benar, Rosclay. Kau melakukannya dengan hebat. Iska menggenggam kepala Rosclay dan membelai rambutnya. Tangan Rosclay mencengkram tangan Iska, dan mereka saling mengucapkan perasaan mereka masing-masing di sana. Dan untuk pertama kalinya, Rosclay menangis seperti anak kecil di dada Iska. Iska hanya tersenyum lembut dan mengusap punggungnya untuk menghiburnya. Seorang juara meninggal, Rosclay, pria yang dicintai Iska. Oke Wir, itu tadi penjelasan tentang pertarungan Rosclay melawan Sojiro. Sorry banget kalau agak panjang ya, karena emang bagi gue kalau cuma jelasin gelutnya doang kurang serak aja lah. Jadi gue tambahin asal-usulnya dikit sama epilog dikit. Dan kalau kalian suka pembahasan kayak gini, tolong di like biar gue juga semangat bikin kontennya. Oke, makasih buat yang udah nonton sampai akhir, dan see you di next video.